istilah para ulama, Pak, pembatal keimanan. Ini puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Ya, jadi ada jenis dosa, Pak, yang kalau dikerjakan seorang mengaku muslim, dia bukan sekedar dicatat dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan imannya, Pak. Pagi beriman, sore kafir. Sore masih beriman, pagi kafir. Nabi nggak bilang pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Bukan, perbandingannya bukan baik dan jahat, Pak. Bukan baik dan buruk, antara tadinya beriman dan kemudian jadi kafir. Ini yang paling mengerikan, Pak. Kira-kira perlu saya berikan contoh tidak nawaqidul iman, Pak, pembatal iman itu? Perlu? Siap ya? Ya siap nggak siap dia namanya ilmu ya kan. Sisanya tinggal dikunyah-kunyah gitu. Saya kasih dua contoh. Contoh pertama, seorang muslim dengan ringannya mengatakan semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Ini kalimat di sisi Allah bukan ringan, Pak. Ini kalimat membatalkan iman, Pak. Ekstrim Ustaz Iksan Tanjung. Ekstrim, Pak, kalau nggak pakai dalil. Tapi kalau sudah pakai dalil ya silakan Anda hadapi dalil itu. Catat. Surat Ali Imran 19. Allah Ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Masa Allah ngomong begitu lalu kita mengaku muslim, pengikut ajaran Nabi yang datang dari Allah, terus merasa lebih cerdas, lebih arif, lebih bijaksana dari Allah? Enggak gitu-gitu amat lah, masa Islam doang yang Allah ridai. Saya punya tetangga rumah sebelah kanan saya Nasrani, baik betul sama saya. Tiap masak dikirimin kita sebagian makanannya. Sementara tetangga kiri saya muslim, Pak, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, semua agama sama lah, tergantung oknumnya. Pernah nggak kita dengar orang ngomong begitu, Pak, hari ini? Banyak kan ya. Nah, sumbernya dari mana ini penyakit ini, Pak? Dari Yahudi Nasrani. Mereka menyebarkan sebuah ajaran sekarang namanya pluralisme, Pak. Itulah ajaran yang ingin mengatakan bahwa ya nggak ada bedanya agama. Jadi janganlah kita fanatik dengan agama. Karena nggak ada bedanya, semua tujuannya sama, tujuannya baik gitu. Nauzubillah. Nggak ada kan ayatnya Allah mengatakan sesungguhnya Allah ridha kepada semua agama, kan nggak ada. Gitu. Emang ada? Kalau nggak puas dengan ayat itu, catat lagi Ali Imran 85. Apa kata Allah di ayat itu? "Faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat tergolong orang yang merugi, kata Allah. Apa kurang jelas itu ayat? Kok bisa-bisanya seorang mengaku muslim mengatakan semua agama sama? Masih ada satu lagi ayat biar witir gitu ya. Surat Al-Hijr ayat 2, Pak. Surat Al-Hijr surat 15 ayat 2. Allah berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Kelak di akhirat nanti orang-orang kafir itu seringkali berandai-andai waktu di dunia dahulu mereka muslim. Ya, mereka muslim. Jadi mereka baru disitulah menyesal salah pilih agama. Oke, ini satu, nawaqidul iman. Yang kedua, nawaqidul iman, istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Jadi dosa mengolok-olok agama itu bukan dosa ringan, Pak. Bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa pembatal keimanan. Ayatnya silakan dicatat, At-Taubah 65-66 dan An-Nisa 140. Di At-Taubah 65-66, An-Nisa 140. Di At-Taubah 65-66 itu Allah berfirman, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kamu hendak bergurau? Ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah tadinya beriman. Gitu. Jadi bergurau, mengolok-olok agama itu tidak bisa, Pak. Nggak boleh. Ya. Di ayat 140 An-Nisa bahkan Allah mengatakan, Allah telah menetapkan barang siapa yang mengkufuri ayat-ayat Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, agama Allah, dia duduk bersamanya, hendaknya dia tinggalkan majelis itu sampai majelis itu merubah topik pembicaraannya. Kalau dia tidak mau tinggalkan, maka dosa dia sama dengan dosa orang yang mengucapkannya.